Sesi baru dari pertempuran dan cerita Boruto sudah mulai mencapai babak baru. Setelah Otsutsuki Bengi sudah dimusnahkan tanpa tersisa sedikit pun, Boruto melakukan perjalanan ke planet lain untuk melihat ancaman yang bisa mengganggu kedamaian dunia lagi, dan informasi ini Amado yang membagikannya kepada Boruto. Saat ini sudah terjadi pertarungan dahsyat di planet lain. Mungkin sedikit aneh, Boruto menjadi orang yang berbeda saat melihat para putri dari planet ini dibuat babak belur demi melindunginya. Dan para prajurit kasta tertinggi di planet ini mencap mereka adalah pengkhianat, dan melukai salah satu dari mereka. Alhasil menyaksikan itu, Boruto membuat semua yang ada di sini ketakutan saat dia mengamuk. Sudah terjadi pertempuran dahsyat, dan para prajurit terhebat di planet ini atau ksatria di sini babak belur dengan kekuatan Boruto. Tapi pada akhirnya, mereka menggunakan kekuatan akhirnya untuk mencoba menghadang Boruto. Saat itu ketiga ksatria yang tersisa mengeluarkan makhluk raksasa dari api yang membara dan siap untuk menghanguskan Boruto. Menyaksikan monster yang sangat besar di depannya, Boruto menggunakan Kuchio Senojutsu. Dia mengeluarkan 3 golem magma peninggalan Momoshiki, dan langsung mengarahkannya untuk menyerang makhluk api tersebut. Boruto tidak banyak bicara di sini. Dia langsung menggunakan kembali segel jutsu di tangannya, dan mengeluarkan banyak rantai emas untuk mengikat monster api tersebut. Sedangkan ketiga golemnya bersiap untuk menyerang dan meluncur cepat ke sana. Melihat rantai Boruto mengikat monster api abadi mereka, para ksatria ini langsung menggunakan jutsu mereka. Saat itu rantai Boruto langsung hangus dan meleleh, sebab muncul dari bawah tanah cairan asam yang sangat tajam, yang mampu melelehkan rantai yang terbuat dari besi tersebut. Alhasil, ketiga golem Boruto langsung muncul secara cepat dari segala sisi di depan monster api abadi tersebut. Boruto memindahkannya dengan Hiraisin setelah rantainya dilumpuhkan. Saat itu ketiga pukulan keras langsung meninju monster api milik para ksatria ini, sehingga membuat makhluk raksasa api itu langsung terpental. Tapi ada yang aneh, ketiga tangan golem Boruto langsung hancur, sebab makhluk yang mereka pukul benar-benar sangat panas, sehingga membuat mereka tidak bisa lagi menyerang secara frontal seperti tadi. Saat itu Boruto menyaksikan kalau ketiga tangan golemnya hancur, dan itu bukan pertanda yang baik menurutnya. Tapi di sisi lain, raksasa api abadi milik Satria itu langsung bangkit dengan mudah, dan semakin lama, wujudnya membesar. Saat itu salah satu dari ksatria berkata, "Bagaimana Otsutsuki Boruto? Aku kira kau tidak bisa mulai sombong seperti sebelumnya. Kemampuan ini sangat dilarang bagi klan kami. Ini adalah api abadi yang menjaga planet kami, dan kau adalah pengganggu yang harus dimusnahkan." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya, aku akui kalian melakukan sesuatu yang hebat. Walaupun kalian menggunakannya dengan taruhan nyawa kalian bertiga, dan lagi makhluk ini semakin besar, aku akan mulai sedikit lebih serius dari biasanya." Setelah berkata demikian, Boruto menggabungkan ketiga golem magma apinya menjadi satu, sehingga ukuran golem tersebut menjadi lebih besar dari biasanya, sehingga tinggi golem milik Boruto sejajar dengan monster api abadi milik para ksatria ini. Menyaksikan tindakan Boruto, sang ksatria berkata, "Luar biasa. Kau bisa melakukannya dengan sangat mudah. Aku semakin bersemangat walaupun harus mempertaruhkan seluruh jiwaku." Mendengar itu Boruto tidak membalas apapun. Saat itu golem magma Boruto mengeluarkan pedang listrik dari tangannya, dan mengeluarkan sayap dari pundaknya, dan Boruto langsung berdiri tepat di atas kepala golemnya. Saat itu Boruto berkata, "Aku yang akan membuat kalian bertiga tertidur dalam keputusasaan. Aku tidak pernah menarik ucapanku." Setelah berkata demikian, Boruto menggerakkan golem magmanya, dan langsung menebas makhluk api tersebut dengan pedang listrik miliknya. Tapi ada yang menarik, makhluk api tersebut mengeluarkan perisai yang besar dan menghadang pedang raksasa Boruto. Tapi setelah hal tersebut, salah satu dari ksatria muncul dari belakang Boruto dengan cepat. Dia mengeluarkan jutsu cairan asam untuk melelehkan golem Boruto dari belakangnya. Boruto yang menyadari itu langsung menembakkan Kieru Rasengan.
Alhasil, ksatria itu langsung terpental jauh sebab dia tidak bisa melihat Rasengan Boruto yang tak kasat mata. Melihat ksatria itu terjatuh, Boruto langsung meluncur kencang ke arahnya. Dia menggunakan segel jutsu kembali di tangannya. Saat itu Boruto hendak mencoba menggurungnya di penjara besi yang akan dia jatuhkan dari atas langit. Tapi tiba-tiba, makhluk raksasa yang tercipta dari api abadi tersebut berteriak dengan kencang ke arah Boruto, sehingga tercipta tornado raksasa yang terbuat dari api yang membara dan langsung mengarah ke dirinya. Menyaksikan serangan berbahaya tersebut, Boruto langsung menggagalkan menyerang musuh yang ada di depannya. Dia langsung menggunakan jutsu air berskala besar untuk menetralkan badai api tersebut, sebab Boruto tidak bisa menggunakan karma, sebab ini adalah api asli bukan api yang tercipta dari ninjutsu. Setelah berhasil menetralkan badai tornado api tersebut, Boruto kembali berada di atas kepala golem raksasa miliknya. Saat itu dia berkata, "Luar biasa. Ternyata, makhluk aneh ini masih menyimpan kekuatannya. Aku mulai sedikit kagum kalian bisa berdiri tepat di atas kepalanya yang sangat panas akibat api-api yang membara di sekujur tubuhnya." Ksatria itu menjawab, "Kau juga sama? Aku kira kau satu-satunya orang yang bisa selamat dari badai api yang keluar dari makhluk ini." Otsutsuki Boruto, tidak heran kau sangat kuat bisa melenyapkan semua Otsutsuki yang ada. Tapi mari kita lanjutkan pertarungan ini. Setelah berkata demikian, para ksatria ini bersiap untuk melakukan hal yang berbeda. Kali ini muncul tepat dari belakang Boruto sebuah dinding tanah yang sangat besar dan mengepung Boruto dari segala sisi. Saat itu dinding tanah tersebut bergerak dan meluncur kencang dari segala arah untuk menghimpit Boruto dengan golemnya. Menyaksikan hal tersebut Boruto cukup terkejut, sebab dari segala arah dinding raksasa ini bisa bergerak aneh seperti itu. Tanpa berlama-lama, Boruto menggerakkan golem magma miliknya, dan terbang ke atas langit. Tapi pada saat terbang, dinding tanah itu berubah bentuk menjadi runcing dan terpecah menjadi ratusan seperti peluru yang siap ditembakkan, dan saat itu langsung mengarah ke Boruto yang melayang di udara dengan golemnya. Menyaksikan serangan yang sangat berbahaya di depannya, Boruto langsung menggunakan kekuatan Rinne Sharingan yang keluar dari dahinya. Saat itu Boruto mengeluarkan kaca raksasa yang muncul dari mata Rinne Sharingannya. Tiba-tiba tanah runcing yang menyerang Boruto terpantul ke arah para ksatria itu dengan makhluk raksasa apinya, sehingga tercipta ledakan dahsyat. Beberapa saat setelah berhasil selamat dari serangan tersebut, Boruto berkata dalam hatinya, "Sialan, untuk pertama kalinya aku menggunakan kekuatan mata jelek ini, tapi wajar saja mereka bisa sekuat ini. Mereka menggunakan taruhan nyawa untuk bisa membangkitkan makhluk api itu. Tapi aku tidak percaya bisa menghancurkannya." Beberapa saat setelah melihat kobaran api di bawah, tiba-tiba muncul tangan raksasa yang mencekik golem Boruto sehingga tidak bisa bergerak. Menyaksikan serangan dadakan tersebut, Boruto langsung mengeluarkan jutsu Futon Rasengan berwarna hijau dan melemparkannya ke arah tangan tersebut. Alhasil golem Boruto bisa bergerak lagi. Saat itu Boruto menggunakan jutsu angin dan menghilangkan kabut dan asap yang ada di bawah. Dan terlihat jelas kalau makhluk raksasa yang tercipta dari api abadi ini sedikit hancur akibat jutsu pantulan Boruto. Saat itu ksatria tersebut berkata, "Aku tidak percaya kau memiliki kemampuan refleksi, dan doujutsumu benar. Benar selalu membuatku terkejut. Bukan hanya Jougan, bahkan kini kau menggunakan kekuatan Rinne Sharingan. Aku kira kau mencuri kekuatan itu setelah mengalahkan Otsutsuki yang kau lenyapkan." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar. Aku mencuri kekuatan mereka dan nyawa mereka, tapi selanjutnya adalah kalian bertiga. Aku rasa kekuatan makhluk api abadi ini sangat bagus untukku. Aku akan merebutnya setelah berhasil melumpuhkan kalian." Sang satria itu membalas, "Dasar Otsutsuki licik. Jadi kau bisa memiliki kemampuan seperti itu? Aku pernah dengar tentang kemampuan itu. Hanya Otsutsuki yang terkuat bisa mengambil atau mencuri kemampuan lawannya secara permanen. Jadi kau salah satu dari mereka? Benar-benar menjengkelkan."
Boruto yang mendengar itu menjawab, "Santai saja. Aku akan mengambil kekuatan ini untuk mencari di mana pemimpin kalian yang sebenarnya, tapi aku rasa aku tidak akan menyerang duluan jika dia masih mau berunding denganku. Tapi yang pasti sekarang adalah, aku akan menghukum kalian dengan kejam akibat melukai Nirami. Aku tidak akan mengampuni hal itu sedikit pun." Setelah Boruto berkata demikian, dia melemparkan pedang listri dari golem raksasa miliknya ke arah monster api abadi yang ada di bawah. Menyaksikan pedang petir milik Boruto mengarah ke mereka, monster badai api tersebut langsung mengeluarkan panah api yang membara, dan mementalkan pedang Boruto ke arahnya, sehingga tercipta ledakan dahsyat di tengah-tengah mereka. Bahkan Amado yang sedang pergi ke tempat Nirami dan teman-temannya terkejut mendengarkan ledakan dahsyat tersebut. Saat itu dia langsung berhenti dan sangat penasaran apa yang terjadi di sana. Saat itu Amado berkata, "Ledakan itu? Sepertinya sudah terjadi sesuatu yang lebih besar di sana, tapi aku benar-benar penasaran apa yang terjadi. Aku harus kembali dan melihat langsung. Mengenai para gadis ini aku akan menundanya. Aku harap Boruto tidak kalah. Apa mungkin dia sedang bertarung dengan pemimpin dari klan ini? Ledakan tadi adalah bukti kalau sudah terjadi yang mengerikan." Setelah berkata demikian, Amado berputar haluan ke tempat pertarungan Boruto. Dia menunda rencananya untuk menyerang Nirami dan teman-teman perempuan lainnya untuk menyaksikan pertarungan. Saat di perjalanan, Amado menyaksikan sebagian tempat yang dia lewati benar-benar hancur lebur dan berantakan. Singkat cerita, sesampainya Amado ke lokasi pertempuran, dia sangat terkejut, sebab melihat golem raksasa Boruto bisa terbang ke atas langit, dan dia sedang berhadapan dengan makhluk api abadi raksasa. Bahkan Amado berkata dalam hatinya, "Sialan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sepertinya aku melewatkan hal yang gila, bahkan Boruto sudah mengaktifkan Rinne Sharingan-nya. Apa dia masih bertarung dengan para ksatria itu?" Masih belum selesai dia berkata demikian, dari depannya muncul ledakan dahsyat akibat pertempuran Boruto dengan makhluk api tersebut. Bahkan Amado yang telat menghindar mengalami luka bakar di area tangannya. Tapi ada yang menarik, saat itu kemampuan regenerasi Amado tidak bekerja, dan membuatnya terkejut dan kebingungan apa yang terjadi, sebab Amado belum tahu kalau api yang dia terima tadi bukanlah api biasa. Ini benar-benar api abadi yang bisa melukai apapun. Alhasil, Amado sedikit menjauh dan berlindung, dan dia merasakan nyeri yang sangat hebat di area tangannya. Saat itu Amado menggunakan semprotan yang terbuat dari alat sains ninja, dan pada saat meletakkan cairan tersebut ke area tangannya, hal itu benar-benar tidak bekerja sama sekali. Amado mulai cemas, kalau pertarungan ini sangat tidak cocok untuknya jika dia terlibat. Tapi dia masih sangat penasaran untuk menyaksikan pertempuran tidak biasa ini. Kembali ke sisi lain, saat melihat makhluk itu bisa menembakkan panah api dan mementalkan pedang petir milik golemnya, Boruto merasakan kalau cakra dari ketiga ksatria ini mulai melemah. Bahkan Boruto berkata, "Ada apa dengan kalian bertiga? Apa kalian sudah mulai kehabisan nafas demi mempertahankan makhluk bodoh ini? Aku ingin menari lebih lama dari ini dan menyiksa kalian." Ksatria itu menjawab, "Sepertinya kau salah paham Otsutsuki Boruto. Justru makhluk ini akan semakin kuat jika kami semakin lemah. Bahkan ketika kami sudah lenyap dari dunia ini, dia masih tidak bisa dikendalikan dengan mudah, dan kau akan melihat persembahan kami. Dan sedikit mengingatkan, walaupun kau melenyapkan kami bertiga, tidak membuat makhluk ini akan hilang, sebab dia adalah wujud sempurna dari api abadi dari planet kami." Boruto yang mendengar itu tidak bereaksi apapun, bahkan dia memasang wajah datarnya dan menjawab, "Jadi begitu? Aku paham sekarang. Kalian lebih memilih untuk lenyap dan tidak akan terjebak dengan siksaanku?" Ksatria itu membalas, "Ya, itu benar. Aku akui kau sangat kuat dari kami semua. Bahkan sebagian rekanku yang ada di bawah masih dalam siksaanmu dan dia tidak bisa mati. Daripada kami harus terjebak seperti itu tanpa memberi perlawanan,
Kami memilih lenyap demi menghadangmu. Boruto yang mendengar itu menjawab, sudah berapa kali aku bilang, aku tidak akan melenyapkan kalian. Aku akan menyiksa kalian semua tanpa terkecuali sampai planet ini berhenti berputar. Tapi baiklah, aku akan melakukannya tepat sebelum kalian kehabisan nafas. Setelah Boruto berkata demikian, dia mengeluarkan jutsu magma api dari mulut golemnya dan menembakkannya ke bawah. Saat itu makhluk raksasa dari badai api tersebut langsung menembakkan kembali panah api yang sangat berbahaya tersebut mengarah ke Boruto. Tapi Boruto bisa menghindarinya dengan mudah. Saat magma api itu sudah sampai ke bawah, tiba-tiba muncul tsunami raksasa yang tercipta dari lahar api akibat jutsu Boruto. Bahkan Amado terkejut luar biasanya, sebab ini sangat-sangat berbahaya baginya. Dia mulai bingung, jika dia terbang sekarang untuk menghindari itu, dia akan ketahuan. Melihat lahar api yang seperti ombak tsunami, Amado langsung mengeluarkan kata cyborg miliknya dan naik ke atas. Amado harus melerakkan kaki kata miliknya meleleh akibat magma Boruto. Sedangkan para ksatria itu cukup panik, sebab Boruto bisa membuat lahar api seolah-olah berubah wujud menjadi ombak yang akan melelehkan mereka semua. Menyaksikan serangan Boruto yang berbahaya, para ksatria itu menggabungkan kekuatan mereka. Mereka menggunakan elemen tanah dan membuat perlindungan besar seperti tembok yang sangat kokoh untuk menghindari lava-lava tersebut. Amado yang melihat kesempatan untuk kabur saat Boruto fokus melawan musuh yang ada di depannya, dia langsung mengeluarkan satu capung dari alat ninja miliknya, dan dia melompat ke sana untuk bisa terbang tanpa diketahui siapapun. Sebab kata cyborg miliknya sudah meleleh dan tidak dapat lagi digunakan. Saat itu Amado benar-benar terkesan melihat pertarungan ini, apalagi Boruto bisa menggunakan elemen lava dan mengubahnya seperti apa yang dia mau. Bahkan dia cukup terkejut melihat dinding tanah raksasa yang tercipta akibat ksatria tersebut untuk melindungi diri mereka dari serangan Boruto. Saat itu dataran tanah sudah penuh dengan magma api, dan sudah tidak ada lagi tempat berpijak di sana. Saat itu Boruto sudah muncul tiba-tiba di atas dinding raksasa yang dibuat para ksatria tersebut. Bahkan Boruto berkata, "Ada apa? Mengapa kalian bersembunyi di sini seperti anjing yang sedang diburu? Santai saja, aku tidak akan melenyapkan kalian. Tapi aku tidak berjanji untuk tidak melukai kalian, jadi keluarlah. Beri aku sedikit hiburan lagi. Mengapa kalian harus melindungi makhluk api itu?" Setelah berkata demikian, Boruto langsung menyiapkan Odama Rasengan raksasa dari tangannya, dan bersiap untuk menghancurkan bagian atas dari dinding tersebut yang melindungi para ksatria ini. Tapi tidak lama kemudian, muncul kata kecil Amado dari pundak Boruto sambil berkata, "Aku tahu kau benci dengan kehadiranku tiba-tiba seperti ini. Tapi satu yang ingin aku katakan sebelum kau menghancurkan kata kecil ini, berhati-hatilah dengan api mereka. Kau akan langsung mengalami luka bakar yang hebat, dan kemampuan regenerasimu tidak akan bekerja, dan itulah satu-satunya serangan mereka untukmu. Mereka menargetkan satu percikan api mengenai kulitmu, dan mereka akan menang." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Benar-benar memalukan, apa tangan kananmu sudah hancur akibat api tadi?" Amado yang mendengar itu terkejut, bagaimana mungkin Boruto bisa tahu? Melihat Amado tidak menjawab dari katanya, Boruto berkata, "Pergilah dari sini, kau adalah yang selanjutnya. Aku juga tahu kau sedang berencana untuk melukai Nirami dan yang lainnya hanya untuk melihat emosiku kan? Aku kira kau akan mendapatkan siksaan yang sangat keras dariku setelah ini. Jadi jangan terlalu percaya diri dasar brengsek." Setelah Boruto berkata demikian, kata Amado langsung menghilang dengan sendirinya dari pundak Boruto. Mengetahui Boruto sudah tahu tentang semua rencananya, Amado langsung keringat dingin dan ketakutan luar biasanya. Apalagi Boruto yang sekarang benar-benar sudah berubah, sehingga membuat Amado mulai panik kalau semua rencana dan apa yang ingin dia lakukan mulai terbongkar. Saat itu Amado langsung kabur dengan capu miliknya dan menjauh sejauhnya dari Boruto. Bahkan dia mulai berpikir untuk pergi dari planet ini secepatnya, sebab Boruto benar-benar menargetkannya setelah ini, dan Amado tahu kalau kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan Boruto, apalagi semua rencana dan tujuannya masih belum tercapai. Dan Amado harus menelan pil pahit,
Kalau Boruto bukanlah tipe orang yang bisa dimanfaatkan dalam mencapai tujuannya, malah dia berpikir harus menjauh dari Boruto sejauh mungkin,